Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bambang Sutrisno akan mengadakan meeting atau pertemuan, tepatnya pembelajaran daring mata pelajaran matematika kelas 8 dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Baiklah, akan saya siapkan dulu segala sesuatunya yang saya butuhkan. Di antaranya materi pelajarannya sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya akan masuk ke Gmail. Nah, ini aplikasi Google Meet. Saya pencet rapat baru, mulai rintisan, mulai rapat instan. Nah, sekarang sudah tampil saya sebagai apa namanya, mungkin host mungkin ya. Gabung sekarang. Nah, link ini akan saya share ke anak-anak grup kelas matematika kelas 8 A B C D E. Ini akan saya share. Nah, ini grup matematika kelas 8 A B C D E. Nah, ini linknya adalah https://meet.google.com/meeting.fnba-hhv. Ini adalah untuk link langsung masuk ke invite atau undangan masuk ke grup. Kalau dipencet ini nanti anak-anak akan langsung masuk ke aplikasi Google Meet. Nah, sudah saya masuk satu, saya izinkan masuk, izinkan. Nah, sekarang sudah masuk satu, saya masukkan. Kemudian yang sudah menggabung atau masuk ke kegiatan ini melalui aplikasi Google Meet, agar anak-anak sekalian yang lain yang belum gabung, agar diberitahu teman-temannya supaya cepat menggabung, karena pembelajaran secara daring akan segera saya atau kita mulai.
Kemudian sambil menunggu teman-teman kalian yang lain yang sudah masuk ke kegiatan ini, sudah gabung, maka kalian diharapkan untuk mengisi daftar kehadiran siswa, supaya nanti kita anggap kalian masuk atau ikut gabung di kegiatan pembelajaran daring. Nanti akan muncul di chat ini. Nah, ini adalah link untuk mengisi daftar kehadiran siswa. Nanti dibuka di HP kalian, pada bagian bawah kanan ada tanda titik 3, dipencet, nanti akan muncul pesan dalam panggilan, dipencet, nanti disitulah tempat linknya untuk mengisi daftar kehadiran dalam bentuk Google Form. Nanti yang kalian isi materinya adalah persamaan garis lurus. Baiklah, akan segera kita mulai untuk kegiatan pembelajaran ini. Nanti akan saya presentasikan materi yang akan kita bahas. Nanti materinya adalah persamaan garis lurus, lebih tepatnya persamaan linier dengan dua variabel, itu lebih tepat. Kalau persamaan garis lurus, semua garis kan lurus. Kalau ini persamaan linier dengan dua variabel. Kemudian lebih spesifik, nanti dua materi lagi yang akan kita bahas atau kita pelajari. Yang pertama, menentukan nilai gradien atau kemiringan sebuah garis yang tegak lurus garis yang lain, yang satu garis sudah ada nilai gradiennya, yang satunya ini yang belum ada nilai gradiennya, dapat kita cari dengan konsep bahwasanya dua garis yang saling tegak lurus, kalau nilai gradiennya dikalikan akan sama dengan -1. Itu materi bagian yang pertama. Berikut materi bagian yang kedua, yaitu membuat atau memberi nama persamaan suatu garis jika garis tersebut sudah ada gambarnya atau grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Itu materi yang kedua. Semuanya cuma ada dua materi. Baiklah, sebentar lagi akan segera saya presentasikan materi yang saya maksud tersebut. Nah, ini materinya persamaan garis lurus
atau dengan sebutan yang lain persamaan linier dengan dua variabel. Kalau di buku paket, kalian dapat membuka pada halaman 135, bab 4, persamaan garis lurus. Kemudian kalau kita perhatikan pada peta konsep, materi yang akan kita bicarakan, kita bahas kali ini persamaan garis lurus tentang kemiringan atau gradien garis, yaitu untuk dua garis yang saling tegak lurus. Dua garis tegak lurus. Materi yang kedua yaitu membuat atau memberi nama persamaan suatu garis yang melalui dua titik. Titik yang pertama titik x1, y1 dan titik yang kedua x2, y2. Kompetensi dasar, jadi kemampuan yang harus dimiliki untuk mempelajari materi ini: 3.4. Menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Jadi berkaitan dengan fungsi linier atau persamaan garis lurus, kemudian diwujudkan atau diinterpretasikan dalam bentuk grafik atau garis pada bidang koordinat kartesius. Lebih spesifik yaitu 3.4.7. Menentukan nilai kemiringan garis yang saling berpotongan tegak lurus adalah negatif 1 atau min 1. Materi yang kedua 3.4.8. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Jadi gambarnya sudah ada atau garis sudah ada, tinggal kita mencari namanya, bagaimana proses mencari nama garis tersebut. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama 3.4.7. Menentukan nilai kemiringan garis yang saling berpotongan tegak lurus adalah negatif 1. Nah, ini dua garis yang saling tegak lurus, yaitu garis OP dan garis MN. Saling berpotongan tegak lurus berarti membentuk sudut siku-siku. Kalau dalam ukuran derajat berukuran 90 derajat. Nah, ini materi yang akan kita bahas bentuknya seperti ini. Contoh, nah, misalnya ini ada dua garis PQ dan garis RS saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Contoh A, tentukanlah gradien masing-masing garis di bawah ini. Yang B, tentukan hasil dari MPQ kali MRS. Maksudnya gradien PQ dikalikan nilai gradien RS. Kemudian untuk mencari nilai gradien atau kemiringan garis, pada materi-materi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Untuk mencari nilai gradien atau M,
formulanya atau rumusnya yaitu komponen Y per komponen X. Untuk komponen Y itu adalah skala yang ke atas ke bawah, sedangkan komponen X adalah yang mendatar, mungkin ke kanan, mungkin ke kiri. Untuk menentukan gradien sebuah garis, maka kita butuh dua titik untuk acuan mencari nilai komponen Y sebagai ordinatnya dan komponen X sebagai absisnya. Misalnya ini garis PQ, kita tentukan dua titik. Disarankan titiknya itu tepat pada perpotongan garis petaknya. Ini contohnya perpotongan garis petak tegak dan garis petak yang mendatar. Ini kita anggap sebagai titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua, kita cari yang lain yang kira-kira pas pada perpotongan garis petak-petaknya. Kalau sini tidak pas, ini yang pas ya ini perpotongan garis tegak dan garis yang mendatar. Dari sini nanti kita akan menentukan komponen Y dan komponen X. Kita mulai nanti arahnya dari kiri bawah ke atas, PQ. Berarti startnya dari sini ke arah mendatar dulu, berarti ke arah kanan. 1, 2, 3. Ini merupakan komponen X karena mendatar. Kemudian setelah sampai di sini ke atas 1, 2 sisi petak merupakan komponen Y. Karena ke atas berarti tandanya positif. Tadi yang ini tandanya juga positif karena ke arah kanan. 1, 2, 3, X-nya positif. Terus Y-nya ke atas 1, 2, juga 2-nya positif. Sehingga komponen Y per komponen X berarti 2 per 3. Nah ini 2 per 3. 3 ini komponen X, 2 komponen Y. Nah, jadi gradien garis PQ atau MPQ sama dengan 2 per 3. Kemudian untuk yang garis RS sekarang sama caranya, yaitu kita tentukan dua titik. Kita cari titik pertama dan kedua tepat pada perpotongan garis-garis petaknya. Misalnya titik yang pertama sini, titik kedua yang dekatnya S ini. Garis RS berarti dari bawah kanan ke kiri atas. Startnya dari sini, berarti melangkahnya ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2. 2 satuan ke kiri. Karena arahnya ke kiri berarti negatif 2. Sampai di sini negatif 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Karena ke atas berarti angkanya positif 3. Ke kiri 2, negatif 2 untuk X. Kemudian 3 ke atas berarti 3 positif untuk Y. Sehingga komponen Y-nya 3, komponen X-nya negatif 2. Nah ini X-nya min 2, Y-nya 3. Sesuai dengan konsep mencari nilai gradien Y per X. Y-nya 3, X-nya min 2. 3 per min 2. Nah ini 3 per min 2. 3 positif dibagi 2 negatif, hasilnya negatif 3 per 2. Nah, yang A sudah terjawab. Sekarang yang B,
MPQ kali MRS. Nah ini PQ nya 2/3, RS nya -3/2. Nah, sama dengan negatif 1. Cara menghitungnya dapat kita kalikan pembilang 2 kali pembilang negatif 3, penyebut 3 kali penyebut 2, atau dengan cara meringkas, pembilang dan penyebut yang bersesuaian dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Ini 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 3 pembilang bagi 3 1, 3 penyebut dibagi 3 sama dengan 1. Angka yang terakhir 1 1 1 1. 1 kalau min 1 sama dengan min 1 per 1 kali 1. Jadi min 1 per 1 sama dengan min 1. Nah, demikian untuk penyampaian materi mencari nilai gradien dua garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1 kalau dikalikan gradiennya. Sekarang contohnya, ini contohnya. Misalkan ada sebuah garis yang ada nilai gradiennya dan satu garis lagi belum ada nilai gradiennya. Kedua garis tersebut saling berpotongan dan membentuk sudut siku, maka dapat kita cari dengan konsep yang baru saja kita bicarakan. Ini ada garis K warna hijau dan garis L warna biru saling berpotongan tegak lurus. Nah, contoh salah satu, dua garis K dan L saling tegak lurus. Garis L gradiennya sama dengan 2, tentukan gradien garis K. L ini sudah ada nilai gradiennya sama dengan 2. Seandainya tidak ada bidang koordinat seperti ini, tidak ada gambarnya kedua garis K dan L, kita dapat menghitung nilai gradien K yang belum ada gradiennya. Asalkan garis L sudah ada gradiennya. Dengan konsep yang tadi, nilai gradien garis pertama dikalikan nilai gradien garis kedua selalu sama dengan negatif 1. Baiklah, kita jawab. Mencari nilai gradien K, ML sama dengan 2, MK berapa? Konsepnya adalah MK kali ML sama dengan negatif 1. Ini sudah merupakan konsep atau rumusnya. ML sama dengan 2, ML kita ganti atau kita substitusi dengan angka 2. Nah, ini kita ganti 2. MK kali 2 sama dengan min 1, maka MK nya dapat kita hitung, yaitu sama dengan negatif 1/2 atau negatif setengah. Demikianlah pembelajaran yang pertama untuk mencari nilai gradien suatu garis yang belum diketahui, asalkan garis tersebut tegak lurus dengan garis yang lain, dan garis yang lain tersebut asalkan sudah punya gradien. Mungkin kalau ada yang belum paham, belum jelas, dapat kirim melalui chat atau mungkin tanyakan pada saat kegiatan di grup WA. Kemudian nanti untuk yang kedua, materi yang kedua yaitu membuat atau mencari nama persamaan garis jika garis tersebut atau grafiknya sudah
terpampang atau sudah tergambar pada bidang koordinat kartesius. Baiklah, untuk materi yang kedua segera kita hadirkan, akan saya presentasikan pada kegiatan pembelajaran daring kali ini. Tiga 4.8 menentukan persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini contohnya. Misalnya ada sebuah garis berwarna merah pada bidang koordinat kartesius memotong sumbu Y pada titik 0,6 dan memotong sumbu Y pada titik 4,0. Kita ikuti pembahasan yang berikut. Contoh, tentukanlah persamaan garis yang grafiknya di bawah ini. Ini grafiknya sudah ada, sama dengan tadi. Terus bagaimanakah cara mencari atau membuat nama persamaan garisnya? Secara umum persamaan garisnya kan Y sama dengan MX plus J. M adalah nilai gradiennya, J adalah konstanta, yaitu berupa ordinat, atau tepatnya memotong pada sumbu Y di titik 0,J. Jawab, misalkan garis lurus itu Y sama dengan MX plus J. Ini bentuk persamaan linier dua variabel secara umum. Y sama dengan MX plus J, di mana M adalah nilai gradien, J adalah konstanta atau berupa ordinat atau koordinat Y. Nah, garis melalui titik 0,6 artinya memotong sumbu Y pada titik 0,6 sehingga nilai J nya sama dengan 6. Ini kan 0,J secara umum. Karena 0,6 berarti J nya sama dengan 6. Kemudian tinggal gradiennya belum, J nya sudah ada 6. Ini nanti kita ganti atau kita substitusi dengan angka 6, tinggal mencari M nya. Untuk mencari M sama dengan cara mencari nilai gradien pada matematika sebelumnya, yaitu komponen Y per komponen X. Kalau kita lihat di sini, komponen Y nya 6, komponen X nya negatif 4. Jadi misalnya kita gambarkan garis ini dari arah kanan bawah ke kiri atas, startnya dari 4,0 ke kiri 4 satuan, 1, 2, 3, 4, berarti negatif 4. Setelah pada pusat koordinat naik ke atas, berarti bilangannya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga komponen Y nya 6, komponen X nya negatif 4.
Sehingga gradiennya sama dengan M sama dengan negatif 3 per 2. Ini kalau kita sederhanakan. Angka asalnya kan 6 per negatif 4. Kalau kita sederhanakan menjadi min 3 per 2. Dengan demikian tinggal dimasukkan pada rumus umumnya persamaan linear dua variabel. Ini sama dengan mx plus c. M-nya nanti kita gantikan atau kita substitusi dengan bilangan min 3 per 2. C-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 6. Sehingga menjadi persamaan Y sama dengan min 3 per 2X plus 6. Nah ini. Y sama dengan min 3 per 2X plus 6. Atau dalam bentuk yang lain, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan 2. Y kali 2 sama dengan 2Y. Min 3 per 2 kalikan 2 sama dengan min 3X. 6 kali 2 sama dengan 12. Ada lagi cara yang lain selain ini. Ikuti cara berikut. Yaitu berpedoman pada absis 4 dan ordinat 6. Artinya koordinat X-nya 4 dan koordinat Y-nya 6. Ini pedomannya dua angka ini. Yaitu berpedoman pada titik potong pada sumbu X, absisnya 4, titik potong pada sumbu Y, ordinatnya 6. Nah, kita kalikan ordinat 6 kalikan variabel X atau absis X. 6 kali X 6X. Ditambah, sekarang ganti absis 4 kalikan variabel Y atau koordinat Y. 4 kali Y sama dengan 4Y. Kemudian ruas kanan, angka dikalikan angka 4 kali 6, 24. Kemudian dibentuk persamaan yang lain yang masih sama artinya atau dengan sebutan ekuivalen. Baik ruas kiri maupun ruas kanan kita bagi dengan angka yang sama, dibagi dengan bilangan yang sama. Yaitu kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3, 3X. 4Y, 4 bagi 2, 2, 2Y. 24, 24 bagi 2, 12. Nah, demikian untuk materi yang kedua, membuat atau mencari nama persamaan garis. Jika diketahui garisnya atau grafiknya sudah tergambar pada bidang koordinat kartesius. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Kalau kurang jelas atau mungkin ada yang belum ditanyakan, silakan di chat atau dapat mengutarakan langsung secara voice, secara lisan. Atau mungkin kalau tidak kali ini bisa ditanyakan pada grup kelas. Saya kira demikian untuk materi pembelajaran daring matematika kelas 8 dengan materi persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan nilai gradien suatu garis jika garis tersebut
tegak lurus dengan garis yang lain, sedangkan garis lain sudah punya gradien. Yang kedua, membuat atau mencari nama persamaan garis jika garis tersebut garisnya atau gradiennya sudah tergambar pada bidang kodam kartesius. Saya kira cuma sekian dari saya, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.